Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari kota Cirebon dan juga asal-usul kota Cirebon. Bagaimana kisah dan sejarah Cirebon ini? Silakan disimak berikut ini. Cirebon adalah salah satu kota penting di Provinsi Jawa Barat. Kota ini berada di pesisir utara Jawa atau dikenal dengan jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang hingga Surabaya. Cirebon dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 130 km dari arah kota Bandung dan 258 km dari arah kota Jakarta. Kota Cirebon terletak pada lokasi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di wilayah pantai menjadikan kota Cirebon memiliki wilayah dataran lebih luas dibandingkan dengan wilayah perbukitannya. Wilayah Kota Madya Cirebon sebelah utara dibatasi Sungai Kedung Pane. Sebelah barat dibatasi Sungai Banjir Kanal, Kabupaten Cirebon, dan sebelah selatan dibatasi Sungai Kalijaga. Sebelah timur dibatasi Laut Jawa. Cirebon dilalui oleh beberapa sungai, diantaranya Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila, Sungai Kesunean, dan Sungai Kalijaga. Adapun mengenai asal-usul nama kota Cirebon, konon diambil dari satu kisah sejarah pada masa lampau. Ditinjau dari segi bahasa, Cirebon terdiri dari dua kata, yakni Ci yang dalam bahasa Sunda berarti air atau sungai, dan Rebon dalam bahasa Jawa berarti udang. Cirebon berarti udang yang diambil dari sungai. Lalu ada kisah, pada zaman dahulu, yakni sekitar 1445 Masehi, beberapa orang Raja Galuh datang ke rumah Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon kala itu. Mereka diberi jamuan makan dengan lauk terasi dengan bahan baku udang. Pulang dari tempat itu, mereka pun bercerita kepada keluarga dan saudaranya tentang kenikmatan makan terasi yang terbuat dari udang tersebut. Raja Galuh pun memerintahkan untuk membeli terasi tersebut. Sejak itulah terasi Rebon menjadi terkenal lalu disebut Cirebon dan akhirnya menjadi nama kota Cirebon. Sejalan dengan kisah itu, daerah bakal Cirebon itu semula adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa, yang kemudian menjadi desa yang ramai yang diberi nama Caruban. Caruban yang dalam bahasa Sunda artinya campuran, karena di sana bercampur para pedagang dari berbagai macam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Dan sejak abad ke-16, nama Cirebon sudah dikenal di dunia internasional. Tome Pires, musafir Portugis yang datang ke Nusantara pada masa itu, mencatat bahwa Cirebon pada saat ia singgahi merupakan kota yang ramai. Begitu pula nama Caruban telah ada pada peta dunia yang ditulis oleh Diego Ribeiro pada 1529 Masehi. Jika ditelusuri lebih jauh, cikal bakal kota Cirebon sebetulnya sudah ada pada abad ke-15. Menurut manuskrip Purwaka Caruban Nagari, pada masa itu di pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gedeng Alang-Alang yang ditunjuk oleh penguasa kerajaan Galuh Pajajaran. Dan di pelabuhan ini juga terlihat aktivitas Islam semakin berkembang. Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan tempat pemukiman ke tempat pemukiman baru di Lemah Wungkuk,
5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju Kerajaan Galuh. Sebagai kepala pemukiman baru, diangkatlah Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar Ku Cerbon. Perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi, ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan Kerajaan Cirebon. Diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh karena itu, Raja Galuh mengirimkan bala tentara ke Cirebon untuk menundukkan Adipati Cirebon. Namun, ternyata Adipati Cirebon terlalu kuat bagi Raja Galuh sehingga dia keluar sebagai pemenang. Dengan demikian, berdirilah kerajaan baru di Cirebon dengan raja bergelar Cakrabuana. Berdirinya Kerajaan Cirebon menandai diawalinya Kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara. Kemudian, pada 7 Januari 1681, Cirebon secara politik dan ekonomi berada dalam pengawasan pihak VOC Belanda. Setelah penguasa Cirebon waktu itu menandatangani perjanjian dengan VOC. Selanjutnya, pada masa kolonial pemerintahan Hindia Belanda tahun 1906 Masehi, Cirebon disahkan menjadi Gemeente Cirebon dengan luas 1.100 hektar dan berpenduduk 20.000 jiwa. Kemudian pada tahun 1942, kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 hektar dan tahun 1957 status pemerintahannya menjadi kota praja dengan luas 3.300 hektar. Setelah ditetapkan menjadi kota madya tahun 1965, luas wilayahnya menjadi 3.600 hektar. Kembali ke era penjajahan Belanda. Setelah berstatus Gemeente Cirebon pada tahun 1906 Masehi, kota ini baru dipimpin oleh seorang wali kota. Pada 1920 dengan wali kota pertamanya adalah Johan. Kemudian dilanjutkan oleh Sutman pada 1925. Lalu pada 1926 Gemeente Cirebon ditingkatkan statusnya oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi Stadgemeente dengan otonomi yang lebih luas untuk mengatur pengembangan kotanya. Selanjutnya, pada 1928, dipilih Pan Osrom Sude sebagai wali kota berikutnya. Kemudian di era penjajahan Jepang, di masa pendudukan tentara Jepang, ditunjuk Asikin Naata Atmaja sebagai wali kota yang memerintah antara 1942 hingga 1943. Kemudian dilanjutkan oleh Muhiran Surya pada 1949 sebelum digantikan oleh Prinata Kusuma setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan Kota Cirebon berusaha mengubah citra Kota Cirebon yang telah terbentuk pada masa kolonial Belanda dengan simbol dan identitas kota yang baru berbeda dari sebelumnya. Cirebon kini juga menjadi kota wisata andalan Jawa Barat. Di kota ini banyak objek wisata sejarah yang berhubungan dengan perkembangan Islam. Di antaranya adalah Keraton Kasepuhan. Keraton ini didirikan pada 1529 oleh Pangeran Mas Muhammad Arifin II, cicit dari Sunan Gunung Jati, yang menggantikan tahta dari Sunan Gunung Jati pada 1506 Masehi. Beliau bersemayam di dalam Agung Pangkuwati Cirebon. Keraton Kasepuhan dulunya bernama Keraton Pangkuwati, sedangkan Pangeran Mas Muhammad Arifin bergelar Panembahan Pangkuwati I. Dan sebutan Pangkuwati berasal dari nama Ratu Dewi Pangkuwati binti Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati.
Kemudian diperluas dan diperbaharui oleh Sunan Gunung Jati pada 1483 Masehi. Dan kini Keraton Kasepuhan sangat potensial sebagai objek wisata, baik sebagai objek wisata sejarah maupun wisata budaya, sebagai situs sejarah dan situs budaya dengan nilai estetika religius yang tinggi. Lalu, di Cirebon juga ada Keraton Kanoman. Dari Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman ini hanya berjarak 600 meter ke arah utara. Akses jalannya harus melalui pasar tradisional, pasar yang mengasihkan untuk berbelanja oleh-oleh Cirebon, sehingga wisatawan yang senang membeli oleh-oleh tidak perlu jauh-jauh mencari toko oleh-oleh, karena segalanya telah tersedia di dalam pasar tersebut. Keraton Kanoman adalah hasil dari pemekaran Keraton Plangkungwati setelah Panembahan Ratu II alias Pangeran Mas Karim wafat pada 1677 Masehi. Atas kesepakatan dan kemupakatan melalui kebijakan Sultan Banten, Pangeran Ageng Tirtayasa, maka Keraton Kasepuhan bagi Samsudin Martawijaya sebagai Sultan Sepuh I dan Keraton Kanoman dengan Muhammad Badrin Kartawijaya sebagai Sultan Anom. Pelantikan keduanya terjadi pada 1678. Selain kedua keraton tersebut, ada juga Keraton Kacirebonan. Keraton ini dibangun pada 1800. Banyak menyimpan benda-benda peninggalan sejarah seperti keris wayang, perlengkapan perang, gamelan, dan lain-lain. Keraton Kacirebonan berada di wilayah Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, tepatnya 1 km sebelah barat daya dari Keraton Kasepuhan dan sekitar 500 meter sebelah selatan Keraton Kanoman. Keraton Kacirebonan sebenarnya merupakan sempalan atau pemekaran dari Keraton Kanoman. Pemekaran tersebut terjadi setelah Sultan Anom IV, yakni Muhammad Khairuddin wafat. Putra mahkota yang seharusnya menggantikan tahta diasingkan oleh Belanda ke Ambon karena dianggap sebagai pembangkang dan pemberontak Belanda. Lalu ada juga Taman Kera Kalijaga. Tempat ini pada zaman dahulu adalah sebuah hutan untuk menyebarkan agama Islam dilaksanakan di Cirebon. Salah satu tempat yang dipakai oleh Sunan Kalijaga melakukan khotbahnya. Situs ini terletak di wilayah Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti. Dari terminal bus Harjamukti, jaraknya hanya berkisar 500 meter ke arah selatan. Situs ini dikenal sebagai Taman Kera Kalijaga karena situs ini terdapat banyak sekali kera yang telah beradaptasi dengan para pengunjung. Lalu, di Cirebon juga ada Taman Ade Irman Suryani. Dahulu, taman ini bernama Taman Traffic Garden Cirebon. Sejak 1966 berubah menjadi Taman Ade Irma Suryani Nasution. Taman ini merupakan satu-satunya taman rekreasi dan taman bermain di kota Cirebon. Lalu ada juga Goa Sunyaragi. Letak gua ini lebih kurang 5 km ke arah barat dari jantung kota Cirebon, tepatnya di Kelurahan Geraksan, terhampar bangunan yang unik. Areal bangunan ini dikenal sebagai Taman Sari Gua Sunyaragi. Taman Sari Gua Sunyaragi atau biasa dikenal dengan sebutan Gua Sunyaragi adalah bekas Taman Sari Pesanggerahan dari Keraton Kasepuhan yang fungsi utamanya untuk menyepi atau berkhalwat sesuai dengan namanya. Sunyaragi berarti tempat untuk menyepi atau mengasingkan raga. Sunya berarti sepi dan ragi berarti raga. Nah, seperti itu sekilas mengenai sejarah kota Cirebon, yang mana Cirebon memang merupakan salah satu kota yang memiliki sejarah yang sangat panjang, terutama dalam era penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Berinflog. Silakan simak kisah sejarah
dongeng, legenda, ataupun cerita rakyat lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.